Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Persembahan yang kudus, hati yang mencari, hati yang rindu. Ekspresikan kerinduan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ekspresikan perasaan Bapak Ibu kepada Tuhan dengan ungkapan, Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita datang dengan ketulusan. Mari kita datang dengan kemurnian. Mari Bapak Ibu, kita datang dengan kejujuran. Janganlah kita datang dengan topeng, dengan kepalsuan. Izinkan Roh Kudus yang menyelidiki hati, menguji batin, menguji jiwa, Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh nyata cinta-Mu. Kita nggak tahu Bapak Ibu, ketika tadi malam kita tidur, apakah pada pagi hari ini kita masih bisa bangun?
supaya kita masih bisa bertemu saudara-saudara kita, keluarga kita, orang yang kita kasihi. Jika pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saya dapat bertemu, jika pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat bangun, dapat menggerakkan jari-jari Bapak Ibu, menggerakkan tubuh Bapak Ibu, semua karena Tuhan, hanya karena Tuhan. Melompatlah, berserulah, bersukacitalah. Bukankah hidup lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup lebih penting daripada apapun? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Firman itu ada hidup. Hidup itu adalah terang anak manusia, yaitu Kristus. Kristus yang memberi kita hidup. Mari panggil nama Yesus. Mari serukan nama Kristus. Hampiri Ia. Hampiri Ia. Sama Ia mau ditemui. Selamat pagi Bapak Surgawi. Engkau Bapak yang baik. Bapa yang penuh belas kasih. Bapa yang kekal. Raja damai. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau yang mengisi hati kami. Engkau hidup. Hanya karena nama-Mu Tuhan, kami ada hingga pagi hari ini. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, kami masih bisa membuka mata pada pagi hari ini. Semua karena kasih-Mu. Semua karena cinta-Mu. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Kau lembut, penolong yang Bapak utus. Pribadi yang sempurna.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, buka hatimu. Agar Roh dapat masuk, agar Roh dapat mengakses penuh hidup kita. Bapa, hamba-Mu harus diam. Pribadi, tiap pribadi, anak-anak-Mu yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini harus diam. Agar Engkau Bapa yang berbicara, agar Engkau Bapa yang berkata-kata. Mari Bapak Ibu, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Bersyukurlah dalam tiap-tiap hal. Serukan nama Yesus. Dan berdoalah, berjaga-jagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perhatikanlah dan dengarlah. Yakni tentang bagaimana seseorang diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Bapa Surgawi telah memberikan kepada Tuhan Yesus semua orang yang percaya kepada berita Injil diselamatkan. Sebagai jaminan agar mereka harus menjadi serupa dengan Kristus. Kitab 2 Korintus 1 ayat 21 berkata, sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita.
Yesus Kristus telah melakukan tugasnya sejak semula dan banyak menderita agar Bapak Ibu dan saya kembali ke pangkuannya, agar Bapak Ibu dan saya mengalami pemulihan. Ketika Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan hati yang hancur, ketika Bapak Ibu datang pada hari ini dengan masalah, dengan luka, tidak, Tuhan pandang hina hati yang terluka. Tidak, Tuhan pandang hina. Tidak, Tuhan acuhkan. Yang menjadi masalah adalah kapan kita bertumbuh. Tuhan, sekarang kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu untuk kami. Betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya kasih-Mu. Sekalipun dunia menghujati kami, namun tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi pendoa syafaat untuk kami. Sejak semula, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa, ketika Bapak Ibu membaca firman, katakan dengan suara yang keras agar telinga Bapak Ibu mendengar, agar timbul iman, agar iman mengisi pikiran Bapak Ibu dan turun kepada perasaan Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa pada pagi hari ini. Mengatakan bersama-sama dengan saya. Katakan dengan suara yang keras. Engkau, Yesus Kristus, adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada Allah lain di luar Engkau.
Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di luar Engkau, Kristus, tidak ada Allah yang lain. Engkau, Yesus Kristus, adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau, Yesus Kristus, adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu, Allah. Saya juga percaya kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau, Yesus, penebus saya, penyelamat saya. Engkau, Yesus Kristus, masuk dalam maut melalui kematian. Engkau, Yesus Kristus, dengan rela pergi kepada kematian. Mengantar dirimu sendiri kepada kematian. Membiarkan maut bekerja sekuat tenaga pada dirimu. Untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa. Dan engkau keluar dari kematian. Setelah merebut kunci alam maut. Dan melucuti pemerintah dan penguasa. Dari otoritasnya atas saya. Dan menjadikan iblis tontonan umum atas kemenangan Kristus. Serta engkau, Yesus, bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup. Untuk masuk dalam roh saya. Dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Serta menjadi hidup saya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, oleh siapapun juga. Engkau, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menebus saya. Dan engkau menjadi Roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena engkau, Kristus, hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada engkau, Tuhan Yesus, Allah sejati, Allah pencipta sekalian alam, yang berkuasa atas surga, bumi, dan bawah bumi. Berbahagialah saya, yang Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Berbahagialah saya, yang masuk dalam undangan perjamuan anak domba. Inilah pengakuan saya.
yang akan saya doakan setiap hari, bahwa saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan. Roh yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam saya. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuanku, melainkan Yesus, Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak bisa mengikat aku lagi dengan kegagalan, kesakitan, penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, perbudakan, kawin cerai, anak haram, kutuk-kutuk yang mengikat. Semua yang menjadi bagian setan, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku menerima penebusan yang baru oleh darah anak domba. Aku olesi kedua tiang pintu hatiku dengan minyak urapan dari Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu pegang mata Bapak Ibu dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku olesi kedua mataku ini dengan minyak yang dari Roh Kudus. Aku robek mata roh yang melihat pada kegelapan. Aku robek mata yang selalu melihat pada hal yang tidak baik. Aku robek di dalam nama Tuhan Yesus mata yang selalu melihat kepada kejahatan. Bapak Ibu bisa pegang telinga Bapak Ibu dan katakan bersama saya, di dalam nama Tuhan Yesus, aku urapi kedua telingaku ini dengan minyak Roh Kudus, agar telinga kami ini hanya bisa mendengar suara Allah Bapa, suara Tuhan Yesus, suara Roh Kudus, agar firman mudah masuk, agar telinga ini mudah mendengar hal-hal yang baik yang dari surga. Bapak Ibu bisa pegang mulut Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku urapi lidah, bibir, dan mulutku dengan minyak yang dari Roh Kudus, minyak urapan yang baru, agar dengan mulut ini selalu memperkatakan firman, agar mulut ini berfungsi banyak untuk mendoakan orang, dan orang mengalami kesembuhan, orang mengalami kemenangan, orang mengalami kemerdekaan, agar mulut ini hanya mengeluarkan firman Allah yang diurapi, yang hidup. Tuhan, saya juga berdoa untuk mengurapi kedua ujung jari telunjuk tangan mereka, kedua ujung kaki jempol mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak Roh Kudus turun pada pagi hari ini. Minyak Roh Kudus ada pada pagi hari ini, memenuhi setiap anak-anak Allah. Pengurapan itu turun pada pagi hari ini, membasuh kami semua, menenggelamkan kami semua dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau dengar apa
apa yang anak-anak Allah katakan, deklarasikan pada pagi hari ini. Kesembuhan, keselamatan, hak milik kami mutlak. Karena kami adalah kesukaan Tuhan. Roh yang besar, yang membangkitkan Yesus dari kematian, sudah tinggal di dalam kami. Ketika kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Saya merasa ada jiwa yang tergetar pada pagi hari ini. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, itu normal. Karena urapan itu begitu kuat. Ia menembus hingga sumsum. Urapan yang murni, yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang datangnya dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Kitab Yohanes 16 Kitab Yohanes 15 ayat 26 berkata, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sejak semula bersama-sama dengan Yesus. Dan pagi hari ini kita kembali diingatkan bahwa pengurapan yang ada di dalam Bapak Ibu dan saya bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Bapa menaruh kasih ke dalam manusia ketika manusia diciptakan. Dan bila manusia bertemu dengan teman hidupnya, mereka mengembangkan kasih seperti itu kepada pasangannya. Saya berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, ajarilah kami kasih-Mu, agar kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, ajarilah kami mengasihi, bukan seperti apa yang kami inginkan, namun kasih yang Engkau inginkan, kasih yang murni. Bapak Ibu yang terkasih, ketahuilah bahwa kasih
dari seorang suami kepada istrinya merupakan sumber kekuatan istrinya. Tidak ada seorang perempuan dapat menanggung beban hidupnya tanpa kasih dari suaminya. Efesus 5 ayat 28 mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Inilah firman pada hari ini. Kitab Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hargailah setiap hal yang Roh Kudus kerjakan untuk kebaikan kita. Maka Ia akan semakin berbahagia menolong kita. Ia adalah Roh Allah sendiri. Dan Bapa kita yang di surga juga akan menghargai semua orang yang menghargai dirinya. Seperti Bapa juga menghargai mereka yang menghargai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan atas kita. Mereka yang menundukkannya akan ditinggikan. Mereka yang mendukakan Roh Kudus dan membuatnya menangis akan banyak menderita dalam hidupnya. Roh Kudus layak menerima hormat. Roh Kudus layak menerima kemuliaan. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Mari Roh Kudus, mari masuk dalam hati kami, tinggal di dalam kami, dan melahirkan roh yang baru, melahirkan kami yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita mendukakan Roh Kudus
Biar roh yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan tolong kami ya Tuhan. Agar kami tidak hidup lagi. Agar Engkau Tuhan yang hidup. Agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidup kami. Kami tidak mau tekan Engkau lagi ya Tuhan. Tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami bertobat Tuhan. Kami bertobat dari cara hidup kami yang lama. Yang membiarkan Tuhan tetap Tuhan. Dan kami tetap kami. Ini kami ya Tuhan. Mari masuk. Mari tinggal. Mari tampil keluar. Mulai pagi hari ini kami mau semakin kecil dan mati. Agar Engkau Tuhan hidup semakin besar dan besar. Melalui hidup kami. Kami bertobat ya Tuhan. Kami bertobat. Saya tergerak kuat berdoa untuk Ibu pada pagi hari ini. Bukalah pintu hatimu. Izinkan Roh Kudus masuk. Izinkan Roh Kudus memelukmu. Karena Ia menyelidiki di tempat yang tersembunyi. Izinkan Dia hadir. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, kalau itu Engkau, aku juga ingin berjalan di atas air." Lalu Petrus berjalan di atas air. Petrus mengalami atau mengalahkan hukum gravitasi.
Karena Petrus hanya berfokus kepada Yesus, bukan kepada air. Namun ketika Petrus merasakan angin, hatinya guncang dan Petrus tenggelam. Saya berdoa untuk ibu pada pagi hari ini. Biarlah ibu hatinya hanya berfokus pada Yesus. Hanya melihat Yesus. Serahkanlah beban hidupmu. Serahkanlah kekhawatiranmu. Karena Roh itu ada bersama-sama denganmu. Siapa yang haus pada pagi hari ini, ia akan disegarkan. Siapa yang lapar akan dikenyangkan. Siapa yang mencari akan menerima. Sebesar itulah Bapak, Ibu, dan saya akan menerima. Sebesar kerinduan, sebesar kehausan dan kelaparan akan Kristus pada pagi hari ini. Bapak, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Tapi biarlah sepanjang hari ini anak-anak-Mu terus direndam. Anak-anak-Mu terus mengalami kasih Kristus. Mengalami petualangan bersama dengan Roh Kudus. Kiranya kami semua dijauhkan dari para bahaya, dijauhkan dari seteru yang jahat, seteru yang kelihatan maupun seteru yang tidak kelihatan, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari virus-virus, virus corona dan lain sebagainya, dijauhkan dari kutuk-kutuk yang mengikat, transfer spirit yang didatangi, tempat yang didatangi. Sehingga Bapak Ibu pulang dan menikmati apa yang sudah dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup habis berkat-berkat kami. Dan kami perintahkan, hai barat, timur, utara, dan selatan, kembalikan berkat-berkat yang telah kalian curi dari kami, curi dari keluarga kami, 7 kali lipat banyaknya. Kami mengambil otoritas atas kuasa iblis, karena roh yang besar, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian telah tinggal di dalam kami. Bapa, hamba sudah selesai. Biarkan Roh Kudus yang menuntun jalan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima
kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.